Halo, selamat malam semuanya. I'm coming back again with another material for today's learning. Kakak hari ini akan membahas tentang penggunaan S dan IS. Mungkin bagi beberapa orang ini simple, but I believe that you will learn something new in this video. Oke? Nah, sebelum kakak mulai, seperti biasa, kakak mau kalian like, share, dan juga subscribe video ini because I believe that this is going to be an important video where you can learn about something very basic. But you still get something new from this video. And I also believe by sharing this video, you can also make other people know about how to use S and ES. Gitu ya. Oke teman-teman, penggunaan S dan ES dalam bahasa Inggris itu bisa ditambahkan ke dua jenis kata. Dua jenis kata apa aja kata-kata tersebut? Yang pertama adalah verb. Kakak harap teman-teman sudah ngerti atau tahu tentang konsep dari verbs, yaitu kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu, salah Malaysia strip. Kata kerja itu awalannya me atau be. Misalnya sweep, ini yang pertama ya. Sweep yaitu menyapu, walk yaitu berjalan. Oke teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambahin S atau IS kepada verb jika subjeknya adalah she, he, it, dan kalimatnya menggunakan simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense is basically a sentence where you can show your habit. Adalah sebuah kalimat di mana teman-teman bisa menunjukkan tentang habitnya teman-teman, ya. Habit, kebiasaan, fact, fakta, ataupun kejadian yang misalnya terjadi sekarang. Present actions, gitu. Contoh, tapi subjeknya harus she, he, it ya, atau subjeknya hanya satu orang saja yang berupa nama. For example, Daniel walks in the park. Ya, walks in the park misalnya every afternoon. Daniel is one person, itu satu orang, oke. Dan walks-nya di sini ditambahin S karena Danielnya itu jika diganti akan menjadi he. Oke, kakak harap itu clear. Atau misalnya she reads a book. Pakai S. Oke, untuk she. Nah, pertanyaannya kapan sih pakai ES? ES itu dipakai jika belakang kata-katanya adalah X, O, Y, CH, SS, dan SH. Tapi tetap subjeknya harus she, he, it ya teman-teman. For example, ada kata she watch. CH ini merupakan salah satu akhiran yang harus ditambahkan dengan ES. Jadi kalian teman-teman nggak boleh pakai S di sini. Harus pakai ES. She watches TV. Gitu ya, she watches TV atau he washes the clothes. Dia mencuci pakaian. Seperti itu. Itu adalah jenis kata pertama yang bisa ditambahkan dengan S atau IS, yaitu verb. Jenis kata kedua yang bisa ditambahkan S atau IS adalah noun. Noun dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Kata benda teman-teman pasti tahu ya. Contohnya seperti table, chair, pen, and so on. Jika jumlahnya lebih dari satu. Jumlahnya lebih dari satu ya teman-teman ya. Nah, contoh I use 2 pens. Pakai S. Karena pulpennya ada 2. It's more than one. Oke. Terus kapan teman-teman pakai ES? Sama seperti sebelumnya, ES dipakai jika akhirannya adalah X, XOY, CH, SS, SH. For example, she brings 2 boxes. Kak, boleh nggak S atau ES itu ada lebih dari satu dalam kalimat? Boleh. Coba kita lihat di sini. Subjeknya menggunakan she. Bring itu artinya membawa. Sekali lagi kalau depannya me itu adalah verb.
Karena subjeknya she, maka itu harus ditambah s. She brings. Boxes karena ada 2, jadi harusnya ditambah es. She brings 2 boxes. Tapi kalau misalnya I bring, nggak usah isi s ya, karena kan ini Ayu Dewi bukan she, he, it ya, subjeknya. I bring 2 boxnya tetap isi boxes karena tetap faktanya dia ada 2. Oke, I hope that's clear. Tapi sekali lagi, menurut kakak kita belum jelas kalau belum jelas penjelasannya kalau belum pakai latihan. Nah, coba kita latihan dulu ya. Mungkin kakak search dulu simple present tense exercise. Nah, ini untuk menunjukkan kita kapan sih pakai s atau es, tapi mungkin fokusnya hanya bisa pada satu, yaitu pada kata kerja, which is a verb ya. Contoh kita pakai yang ini dari englishgrammar.org. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini masih loading dia. Sudah keklik belum sih? Oh, oke. Nah, kita lihat pada soal nomor 1, subjeknya adalah I. Teman-teman nggak perlu baca sisa kalimatnya. You just have to look at the subject. I, dia pasti work. Nggak usah isi s. Correct. She, dia pasti s. Lives. Goes. Nah, kita hati-hati. Binatang itu kalau jumlahnya hanya 1, dia akan diganti menjadi kata it. Binatang dan benda yang jumlahnya cuma 1. Misalnya kakak punya 1 anjing. Ya, kakak punya 1 anjing, itu bisa diganti dengan kata it. Ayu Dewi, she, he, it, kita pakai kata it. Tapi jika kakak punya 2 anjing, kakak akan ganti menjadi kata they. Oke, kata they. Dan sekali lagi kata they tidak termasuk dalam she, he, it yang menggunakan s. Sehingga kata goes di sini yang lebih artinya sapinya lebih dari 1 digantikan dengan kata they. Diganti dengan kata they. Dan juga nanti tidak akan menggunakan s verbnya. Jadi akan menjadi feed. He sudah pasti earns. Janet 1 orang akan menjadi wants. Emily 1 orang juga makes. Artie and her husband. Ini maaf ya agak cepat. Nanti kalau misalnya kakak kecepetan, kan boleh pause dulu videonya ya. Artie and her husband itu 2 orang. Jadi diganti lagi menjadi kata they. Nggak usah isi s. They live. Rohan and Sania itu 2 orang juga. Like. Sophia 1 orang. Speaks. Martin goes. Goes-nya pakai es teman-teman karena belakangnya adalah o. Ya teman-teman ya. My grandfather itu adalah 1 orang. Adores. Plans itu adalah need. Ya, walaupun ada kunci jawabannya sih di bawah, tapi kita harus latihan juga tanpa menggunakan kunci jawaban ya teman-teman ya. Nah, itu dia penggunaan s dan is. Nah, tapi teman-teman harus tahu beberapa pengecualian. Contoh, ketika subjeknya she, ya, dan kata kerjanya adalah play, apakah kita harus menggunakan es? Jawabannya tidak. Tapi misalnya kalau dia punya ada 2 candy, belakangnya y ya, kata benda. Apakah kita menggunakan es? Iya, kita menggunakan es. Pertanyaannya kenapa? Karena sebelum y di sini, yang muncul adalah huruf vokal a. Sehingga yang teman-teman bisa pakai hanya s. She plays chess. Dia bermain catur gitu misalnya ya. Tapi kalau misalnya kita buat kalimat she has 2 candies. Nah, sebelum y itu huruf konsonan, yaitu D. Konsonan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ganti y-nya menjadi i dan ditambah es. Candies. Jadi setiap kali akhiran y yang ditambah es, maka y-nya akan berganti menjadi i. Candies. Oke, kakak harap itu bisa dimengerti. Semoga teman-teman belajar sesuatu pada video hari ini. Simple sih, tapi I hope that you learn something new from this video because it's usually forgotten by so many people ya. Sekian dulu untuk video hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye.